Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya mau update tentang Bitcoin. Di video sebelumnya, saya mengatakan kalau kemarin adalah waktu yang tepat untuk investasi di Bitcoin ya. Sayangnya, saya salah. Dan jujur, saya juga kena liquid ya. Jadi, ya kita buka-bukaan aja ya. Saya juga gagal, mengalami kegagalan dan modal kemarin. Teman-teman lihat investasi sekitar 600 ribuan. Di sini teman-teman lihat sisa 50 ribu aja. Dan sekarang saya masih mengambil long untuk Ray USDT. Dan yang mengerikan adalah Bitcoin sudah mencapai angka 15.000 titik terbaru dan terbawah dan terendah yang pernah dicapai Bitcoin. Sebelumnya Bitcoin bertahan di angka 20.000 atau sekitar di harga 300 jutaan. Tapi sekarang Bitcoin sudah mencapai di angka 15.000. Kalau kita lihat di time frame yang lebih panjang, yaitu 1 hari, nah ini yang terjadi teman-teman. Dan ini mengerikan sekali. Bahkan menurut indikator RSI, kita belum mencapai angka di bawah. Jadi Bitcoin kemungkinan akan terus menuju ke bawah. Kita nggak tahu, mungkin bisa sampai angka 12.000. Dan kalau itu terjadi, maka banyak koin-koin micin yang saya sebutkan sebelumnya itu menjadi hampir tidak ada harganya lagi. Kita ambil contoh Raydium ya. Raydium kalau teman-teman lihat di 1 hari modelnya seperti ini. Dan ini jujur mengerikan sekali. Karena pada saat harganya di sini, teman-teman bisa lihat Raydium itu masih di harga kalau tidak salah 7 ribuan. Dan sekarang Raydium di harga sekitar 3.000. Jadi turunnya itu 50% lebih. Kalau teman-teman lihat di ini adalah Binance. Nah, di sini dilihat di bar di atas yang saya favoritkan ternyata BTC sendiri atau Bitcoin itu sudah turun 14% ya. Sedangkan koin-koin yang lain bahkan ya ini Raydium sudah turun 30% lebih. Jadi tidak ada koin yang mampu bertahan dari serangan ini ya. Kalau kita lihat di USDTM, kita lihat yang mampu bertahan hanya DYDX ya 3%. Dan BTC Doom, kalau BTC Doom-nya naik berarti otomatis semua koinnya akan turun. BTC Doom naik sekitar 4% ya. Dan kemarin atau semalam itu sempat naik di 10%. Jadi cukup mengerikan. Nah, kenapa bisa demikian ya? Kita lihat di Twitter, teman-teman bisa ngecek di Twitter kalau punya Twitter, kalau enggak saya akan cekkan. Hal ini terjadi karena FTX. Nah, FTX ini kasusnya seperti Lehman Brothers atau Bank Lehman Brothers di tahun 2008. Kalau teman-teman tahu, Lehman Brothers itu akhirnya bangkrut dan terjadi krisis ekonomi kecil ya di Amerika Serikat. Tidak terdampak besar di Indonesia. Dan kali ini terjadi di FTX seperti terjadi pada Luna. Nah, sayangnya tentu kasusnya berbeda. Kalau di Luna itu memang dihajar habis-habisan oleh whale-nya sendiri dan Luna menjadi tidak berharga. Luna kan sempat di angka berapa ratus ribu gitu, kemudian turun sampai di bawah 100 rupiah. Dan ini FTX ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat di FTX bagaimana. Kita lihat lagi di sini, di Binance. Kemudian kita akan sortir ke FTX. Nah, ini ada dua, FTX USDT dan BUSD. Kalau kita klik, nah, di sini bahkan average-nya untuk FTT atau untuk exchange FTX itu hanya bisa sampai 8. Kalau kita confirm, nah,
dia cuma bisa sampai angka 8 kali. Dan kalau kita lihat di satu hari, nah seperti ini. Ini cukup mengerikan sekali ya, jatuh. Nah, di sini di angka 20-an dolar atau di angka sekitar 300-400 ribu. Kemudian hanya jadi 1 dolar. Ini mengerikan sekali. Sekarang kita coba lihat radium. Sepertinya ada pergerakan untuk kembali turun. Nah, di sini sudah saya garis-garisi untuk melihat bagaimana arah selanjutnya ya. Ini 15 menit, kemudian kita perkecil lagi 5 menitnya jadi seperti ini. Kita perkecil jadi 1 menit. Nah, ini. Jadi ada pergerakan tadi pagi sekitar jam 5 untuk bisa naik. Sayangnya tidak berhasil bertahan. Kalau teman-teman lihat ada garis warna kuning untuk Bollinger Band atau indikator Bollinger Band yang seharusnya bisa menjadi penopang, bahkan di 1 menitnya saja tidak berhasil ya. Jadi ditembus berkali-kali gitu. Jadi ini potensi masih turunnya masih cukup deras. Apakah saya mau ambil short atau tidak? Sebenarnya terlambat untuk mengambil short. Jadi mau tidak mau harus mencari titik terendah mengambil long. Kecuali kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini 15 menit. Nah, di sini di hari Selasa sekitar jam setengah 12 malam, kalau saya mengambil short berarti saya untung banyak ya. Begitu juga kalau di sini di hari Rabu di setengah 9 pagi kemarin kalau saya juga mengambil short saya pasti untung banyak. Begitu juga di sini di hari Rabu jam 7.15 malam itu juga kalau mengambil short saya pasti untung banyak. Sehingga saya tidak mengambil semua karena saya sudah terlambat di hari Selasa malam dan juga di Rabu pagi bekerja ya, jadi tidak bisa ngecek dan hitungannya sudah sangat terlambat di sini. Jadi kalau mau mengambil short kembali di sini itu sangat beresiko. Jadi ya mau tidak mau kita harus menunggu bagaimanakah kelanjutan dari Bitcoin. Kalau kita lihat Bitcoin di 5 menit, nah teman-teman bisa lihat di sini adanya uh, volatilitas. Jadi adanya candle hijau, kemudian dibalas candle merah dibalas candle hijau, gitu terus. Dan volatilitas itu biasanya terjadi di area-area yang seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat, nah ini area-area yang dia itu mengalami ranging atau sideways. Jadi sideways kemudian turun, nanti sideways kemudian naik. Nah, seperti itu volatil. Jadi biasanya banyak trader yang menghindari hal-hal seperti ini. Tapi saya mencoba untuk tidak menghindarinya, terutama di koin Redium. Karena Redium ini dan Solana tentunya, kalau teman-teman bisa lihat di Solana, ini juga Solana turun 50% ya. Itu kalau teman-teman lihat, mereka tidak mengalami eh, fake news atau food atau berita-berita palsu atau berita-berita jelek itu tidak mengalami hal itu. Bahkan beritanya Solana kemarin bagus. Tetapi sayangnya akibat dari FTX ini ya akhirnya turun. Kita lihat di Watcher Guru ya. Teman-teman bisa lihat Watcher Guru adalah salah satu yang sering muncul walaupun saya belum mengikuti tapi sering muncul. Nah, di sini kita bisa lihat FTX CEO ini mengatakan kalau tanpa ada modal ya dia bisa bangkrut lagi, ya kan? Nah, kemudian Bitcoin di bawah 16.000 dolar untuk pertama kalinya sejak November 2020. Kalau kita lihat di sini kita retweet aja. Kemudian banyak sekali meme, banyak sekali orang protes dan segala macamnya. Ya, itu yang terjadi teman-teman semua.
untuk Bitcoin, Rhodium, Solana, kalau kita lihat di USDT, ini juga jadi indikator. Teman-teman bisa buka USDT, itu mengerikan sekali dalam waktu 1 hari dia mengalami kenaikan yang sangat drastis ya. Bahkan di sini hampir melewati ketinggian di 17 Juni yang sempat kita eh, jelaskan sebelumnya. Karena di sini kan harapannya dia turun ya. Kita akan mengalami fase bullish, ternyata tidak, dia malah naik dan kita mengalami fase bearish yang hebat. Jadi gimana ke depannya? Ya, saya juga nggak tahu. Kita lihat aja. Gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang kripto, tentang bagaimana seharusnya kita bersikap. Kalau kata buku dari Psychology of Money, Psychology of Money. Ini ada buku Psychology of Money, teman-teman bisa lihat atau mendengarkan di Noise, aplikasi Noise ya. Di situ ada rangkumannya, dijelaskan bahwa Morgan Housel ini menjelaskan kalau kita di masa muda itu gagal di saham atau di kripto, nantinya di masa tua kita tidak akan lagi mendekati kedua instrumen itu. Jadi kita akan mencari instrumen investasi yang lain yang lebih aman gitu. Dan juga di buku ini dijelaskan kalau keberuntungan-keberuntungan kita dalam investasi itu harusnya ada. Jadi bukan karena kita merasa diri kita ini hebat dalam mengelola uang. Ya, seperti saya kemarin, saya sudah mendapatkan keuntungan sebesar 3 juta rupiah di Rhodium di sini. Kemudian malah kena liquid dan sisa sedikit sekali dari modal saya gitu ya. Karena saya merasa belum mampu mengatur sisi emosional terhadap uang itu sendiri. Harapannya fase bearish sudah berakhir, ternyata masih berlanjut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan semoga teman-teman tetap semangat dan tetap menjaga manajemen keuangan, dan silahkan baca-baca buku tentang keuangan, tentang kripto atau tentang saham. Karena sekali lagi, saat marketnya berdarah-darah, kita punya kesempatan untuk masuk atau punya kesempatan untuk selalu memantau apakah sudah waktunya untuk masuk atau belum, begitu ya. Mungkin itu saja. Kita akan ketemu di video selanjutnya.